Haleluya. Selamat kita datang bergabung di dalam ibadah pada sore hari ini. Bapak Ibu, dimanapun saat ini kita berada, yang di rumah-rumah, saya percaya kita sudah siap, kita mau terima berkat Tuhan, kita mau terima lawatan Tuhan. Dan demikianlah firman Tuhan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Haleluya. Mari kita bersyukur, mari kita berdoa, dan kita akan memulai ibadah kita. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, di dalam nama Putramu Yesus Kristus. Dialah Raja di atas segala raja, Tuhan yang kami muliakan, Tuhan yang kami agungkan, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Syukur, kami bersyukur kalau saat ini Tuhan, kami boleh datang bersama-sama dengan umat-umat-Mu. Dimanapun saat ini berada Tuhan, kami rindu lawatan Tuhan, kami rindu pencurahan-Mu, terjadi pencurahan Roh Kudus-Mu terjadi saat ini bagi gereja-gereja-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, hanya bagi-Mu saat ini. Kuduskan kami Tuhan, agar kami layak untuk terima berkat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur. Kami siap terima berkat-Mu, kami siap memuji dan menyembah-Mu. Mari sama-sama kita yang di rumah, sama-sama kita katakan amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
bagimu saat ini. Roh Kudus, jamah setiap kami, penuhi setiap kami Tuhan. Kami berserah, penuhi kami Tuhan. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sembah Dia, sembah Dia. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih Tuhan, ambil alih Tuhan seluruh kehidupan kami Tuhan. Penuh di hadirat Tuhan. Ambil alih Tuhan seluruh hidupku. Ya Roh Kudus, Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah di dalam kami. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan Roh-Mu yang hidup. Pulihkanlah kami Tuhan, pulihkan kami. Haleluya, haleluya. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu. Kami datang menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang benar. Di altar-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Di altar-Mu kami menyembah-Mu, Roh Allah yang hidup. Penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami dengan Roh-Mu. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami, pulihkan hidupku. Penuhi kami Tuhan, jamah setiap kami, jamah setiap kami Roh Kudus.
penuhi kami Tuhan, Roh Allah yang hidup, jamahlah kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, pulihkanlah hidupku. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak. Terima puji-pujian kami, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah, kami sembah. Biarlah kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati kasih dan kuasa Tuhan. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah Roh Kudus saat ini. Curahkanlah Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu, penuhi kami, penuhi kami. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus ambil alih, Engkau ambil alih Tuhan, mengalirlah, menjamah setiap kami saat ini, pribadi lepas pribadi, merasakan hadirat Tuhan, merasakan jamahan Tuhan. Penuhi kami Tuhan, urapi kami, urapi kami. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Mari sama-sama yang di rumah-rumah angkat tanganmu. Penuhiku Tuhan dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak. Penuhi kami Tuhan, penuhi
kudus-Mu. Kami percaya saat ini Tuhan, setiap kami gereja-gereja-Mu yang mengangkat tangannya, Engkau telah penuhi kami dengan roh-Mu. Engkau telah mengurapi kami dengan minyak kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, saat yang indah, saat kami menerima urapan Tuhan, saat kami menerima hadirat-Mu masuk di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi kami sekarang ini dengan api roh. Datanglah sekarang Tuhan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi kami sekarang ini dengan api roh. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api roh. Roh Kudus, inilah hamba-Mu Tuhan. Ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus,
Kami bersyukur Bapa di dalam surga buat kasih-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami, sehingga kami diberi kesempatan untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Pada saat ini kami tahu adalah merupakan hal yang sangat terindah, bukan hanya bagi manusia, tapi di hadapan Tuhan, jikalau ada umat-Mu yang datang kepadamu dan menyembah Engkau di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami dan nyatakan apa yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kami, supaya perjalanan hidup kami sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu bisa terjadi dan tergenapi di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, urapan-Mu mengalir di dalam setiap kami. Dimanapun kami berada, dimanapun umat-Mu berada, Kau jamah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online, dan kita bersyukur bahwa Tuhan adalah pribadi yang sangat mengasihi kita semua. Tuhan sangat rindu supaya Dia bisa berjumpa dengan anak-anak-Nya. Dan di dalam setiap perjumpaan dengan Tuhan, pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan, ingin bagikan, atau Tuhan mau supaya kita bisa menerimanya sebagai kelengkapan buat kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, karena kehidupan di tengah-tengah dunia ini adalah kehidupan yang sangat mencekam. Oleh sebab itu, kita perlu sekali untuk memahami rencana dan kehendak Bapa di surga. Menjalani kehidupan ini di dalam dunia itu dimulai dengan air mata, baik yang melahirkan maupun yang dilahirkan sama-sama mengeluarkan air mata. Itu adalah sebuah bentuk kenyataan bahwa perjalanan hidup manusia di tengah dunia ini adalah sebuah perjalanan yang sangat mengerikan. Hanya karena manusia tidak menyadarinya, hanya karena manusia belum mendengarkan tentang kebenaran yang sesungguhnya, sehingga di dalam kebodohan dan juga di dalam kegelapan, manusia tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mencatat itu untuk menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita. Ayub berkata di dalam kitab Ayub pasal yang ketiga, di situ dia mengutuk hari kelahirannya. Dulu saya berpikir kayaknya Ayub ini orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Sepertinya Ayub ini adalah orang yang tidak mengerti kebenaran, tidak tahu bersyukur. Kenapa ada orang yang dinyatakan sebagai hamba Tuhan, tetapi dia mengutuk hari kelahirannya? Ini adalah satu
realita untuk diperhatikan dengan baik, siapapun Anda, siapapun khususnya gereja Tuhan. Karena jangan bilang lagi orang yang di luar Tuhan. Ayub adalah seorang hamba Tuhan yang sangat saleh, sangat setia, sangat takut akan Tuhan. Saya beberapa waktu puluhan tahun yang lalu, saya sungguh merasa bahwa Ayub adalah seseorang yang tidak layak disebut sebagai hamba Tuhan. Karena dia mengutuki hari kelahirannya. Coba kita buka di dalam Ayub pasal yang ketiga supaya kita menjadi lebih jelas di situ. Ayub pasal yang ketiga, tolong dibacakan. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Ya, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Ini suatu hal yang sangat penting untuk dilihat oleh gereja. Kenapa ada seorang hamba Tuhan yang sekelas Ayub sampai mengutuki hari kelahirannya? Ayub adalah seorang yang sangat saleh di zamannya. Bahkan Tuhan sendiri memuji kesalehan Ayub. Lewat percakapan antara Tuhan dan iblis, kalau Anda baca di dalam ayat-ayat sebelumnya. Tapi menarik sekali, ternyata di dalam perjalanan iman dari Ayub, dia mengutuki. Kita lihat ayat selanjutnya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku. Artinya Ayub benar-benar tidak menghendaki terlahir di dalam dunia. Ada apa? Kenapa kok Ayub sampai memilih pernyataan seperti itu? Dan ini adalah kebenaran firman. Ini adalah sebuah terang buat kehidupan manusia yang harus kita pahami. Sebelum Roh Kudus membukakan kepada saya tadinya merasa kalau Ayub ini tidak cocok disebut sebagai hamba Tuhan. Kayaknya dia orang yang sangat tidak pantas disebut sebagai hamba Tuhan. Masa ada hamba Tuhan mengutuki hari kelahirannya? Seharusnya Ayub bersyukur dong. Seharusnya Ayub memuji-muji Tuhan, bersyukur. Berterima kasih aku sudah dilahirkan. Aku bisa menikmati dunia. Tapi kenyataannya tidak. Cukup lama, berpuluh tahun, saya meragukan kesalehan daripada Ayub. Tapi setelah Roh Kudus membawa saya di dalam satu perjalanan yang sangat dalam dengan dia, saya bisa menyatakan bahwa Ayub adalah seorang hamba Tuhan yang benar. Ayub adalah seorang hamba Tuhan yang perlu untuk diperhatikan oleh siapapun kalau dia mau selamat hidup di dalam dunia ini. Kita akan masih bicara tentang bagaimana
bahayanya pertempuran di dalam roh yang selama ini mungkin kita tidak tahu. Kita lihat dulu ayat-ayat selanjutnya. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Iya, biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Iya, karena Ayub tidak menginginkan terlahir di dalam dunia ini. Ayub tidak menginginkan bahwa dia bisa terlahir di dalam dunia ini. Kok bisa begitu? Nah, inilah yang kita harus mengerti. Ada apa dengan dunia? Kenapa dengan dunia ini? Mengapa dunia seperti itu? Kita lihat ayat selanjutnya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Ya, Awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan, dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan mara Lewiatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya matahari, iya. merekahnya fajar. Kita perhatikan baik-baik. Ayub sangat jelas mengatakan tentang hari kelahirannya. Tetapi bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan, hal seperti ini tidak tersentuh, tidak terpahami. Sehingga ada begitu banyak orang yang tetap memahami bahwa banyak anak, banyak rezeki. Ini adalah sebuah kenyataan yang sangat berbenturan dengan kebenaran itu sendiri. Ini adalah sebuah situasi yang dilalui oleh umat Tuhan, tetapi ternyata berbenturan dengan kebenaran. Tidak matching. Tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu satu alur. Firman Tuhan itu satu tujuan. Firman Tuhan itu semuanya ke satu titik. Baik kitab Ayub maupun kitab Kejadian itu semuanya sama. Hanya karena manusia tidak masuk lebih dalam sehingga hal seperti ini tidak dipahami. Soal masalah kelahiran di dalam dunia ini, sekali lagi, mungkin bagi kita firman seperti ini agak mengguncang hidup kita. Agak aneh di dalam pikiran kita. Tapi saya bilang tidak aneh, inilah kebenaran.
Inilah terang. Inilah firman yang seharusnya hidup di dalam kita. Coba perhatikan baik-baik. Mungkin kalau saya bertanya kepada Anda, apakah doanya Ayub atau apa yang diucapkan Ayub di dalam Ayub pasal yang ketiga ini, kira-kira menurut Anda benar apa salah? Ini satu garis, satu jalur. Satu jalur yang adalah merupakan jalur daripada kebenaran itu sendiri. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Antara kitab Ayub dengan Kejadian sama. Antara kitab Ayub dengan Keluaran sama. Antara kitab Ayub dengan Imamat sama. Dengan Bilangan sama, dengan Yeremia sama, dengan Yesaya sama, dengan Matius sama. Semuanya sama, satu alur. Yang tidak sama cara berpikir orang Kristen. Itu sebabnya saya katakan di awal tadi, betapa mengerikannya hidup manusia pada waktu mereka terlahir di dalam dunia ini. Kenapa saya katakan sama? Karena di dalam Abraham pun kita melihat di situ bahwa Abraham punya istri yang namanya Sarai, itu juga dimandulkan Tuhan. Artinya memang Tuhan sudah tahu betul betapa mengerikannya kehidupan di dalam dunia ini. Betapa berbahayanya bagi setiap manusia yang terlahir di dalam dunia. Dan bagi orang yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang dipilih oleh Tuhan, Tuhan merancang satu sistem kehidupan dengan tujuan menyelamatkan dan dengan tujuan mengasihi mereka. Bagi orang dunia mungkin mereka berkata, Abraham hidup terkutuk. Karena dia tidak punya anak. Abraham adalah orang yang tidak benar. Karena dia tidak diberkati Tuhan, tidak diberikan seorang anak. Kalau kita melihat secara jelas, Ayub juga berkata sama. Ayub pun berbicara sama. Ternyata kelahiran manusia di dalam dunia ini sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Karena manusia masuk di dalam dunia yang sangat berbahaya. Manusia masuk di dalam dunia yang sangat mematikan. Itu sebabnya kita perlu sekali untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Karena tanpa rencana Tuhan, sekali lagi, kita tidak mungkin bisa selamat. Tanpa mengenal rancangan Tuhan, kita tidak mungkin bisa selamat. Ya, saya akan sedikit mengulas tentang latar belakang daripada perjalanan gereja Tuhan. Sampai di sini saya berharap Anda bisa mengerti. Tapi kalau Anda belum bisa mengerti, saya berdoa supaya Roh Kudus bisa membuka pengertian Anda lebih jelas. Perjalanan gereja Tuhan
adalah perjalanan yang menjadi pandangan kita untuk membuat langkah kita lebih tepat di dalam hidup ini. Para rasul adalah tokoh-tokoh iman yang sangat luar biasa. Mereka di dalam pelayanan yang begitu spektakuler. Mereka di dalam pelayanan yang begitu powerful. Mereka di dalam pelayanan yang begitu penuh dengan hal-hal yang supranatural. Penuh dengan hal-hal yang adikodrati, yang sangat mengagumkan. Siapapun yang melihat pelayanan mereka pada saat itu, mereka akan sangat terpesona dan membuat mereka tercengang dan tidak mau beranjak dari tempat ibadah tersebut. Ya, karena ibadah dipenuhi dengan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Kok bisa begitu? Kita lihat dulu. Kita buka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5. Kisah Rasul pasal yang ke-5 mengenai Ananias. Ya. Ananias pasal yang ke-5 ayat 1 dan seterusnya. Coba dibacakan. Orang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-5. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Ya. Maka Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Terus? maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengarkan hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Ya. Kenapa saya katakan ibadah yang dilakukan oleh para rasul adalah ibadah yang sangat mencengangkan. Ibadah yang sangat spektakuler. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk melukiskan suasana pada waktu itu. Saya mau beri penjelasan seperti ini. Urusan kematian adalah urusan yang terpenting di dalam kehidupan manusia. Tetapi kita lihat di sini, kematian yang terjadi di sini menjadi tidak penting. Orang kalau lagi berduka, semua instansi, semua lembaga, semua organisasi, semua keadaan harus memahami itu. Negara pun harus memberikan izin bagi orang yang sedang berduka. Secara otomatis semua akan ikut terbawa dengan situasi seperti itu. Karena orang ini sedang dirundung dengan situasi yang sangat memilukan bagi kehidupan mereka. Kantor harus memberikan izin untuk dia tidak masuk kantor.
Pemerintahan harus memberikan izin untuk dia tidak melakukan tugasnya pada saat dia sedang berduka. Sekolah harus memberikan izin untuk dia libur pada saat dia sedang berduka. Jika ada seorang mati, maka dia diberikan hak yang lebih. Diberikan sesuatu yang begitu spesial di dalam hidup ini. Begitu menjadi sorotan, begitu menjadi perhatian, begitu menjadi sesuatu yang sangat-sangat prioritas di dalam kehidupan siapapun kalau dia sedang mengalami kedukaan. Tidak ada perusahaan yang berani protes kalau dia tidak masuk. Tetapi kita perhatikan di sini, di dalam ayat yang ke-6, coba dibacakan. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Ya, perhatikan baik-baik, saya akan jelaskan kepada kita. Orang-orang muda datang mengapaninya, kemudian mengusung keluarnya dan pergi menguburnya. Seharusnya kalau sesuatu yang sesuai dengan konsep dunia, mayatnya istri dari Ananias dibawa pulang ke rumah dulu. Diperlihatkan, dipanggillah seluruh keluarga, inilah keluargamu sudah meninggal. Ayo semua keluarga datang mendekat dan lihatlah, ini ada keluargamu yang sudah meninggal. Kalau konsep dunia berjalan dengan normal. Seharusnya seperti itu. Tapi kita lihat di sini. Prosesi seperti itu tidak terjadi. Kenyataan seperti itu tidak berlaku. Situasi seperti itu menjadi hilang. Kenapa menjadi hilang? Karena mereka sedang menikmati suatu ibadah yang sangat-sangat luar biasa. Mereka sedang menikmati sebuah ibadah yang sangat-sangat mengagumkan. Saya ingin berkata kepada kita, Tuhan hadir di tempat itu. Sehingga pemuda-pemuda, ayat ke-6 coba perhatikan, baca ulang baik-baik. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu. Mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kalau konsep yang benar, menurut dunia, seharusnya rame-rame orang yang ibadah di situ, dikejutkan dengan kematian seseorang yang secara tiba-tiba, maka ibadah berhenti, tutup ibadah. Ini ada kematian. Ini ada sesuatu yang perlu untuk menjadi sorotan bagi semuanya di situ. Dibawa kepada keluarganya untuk ditangisi rame-rame bersama-sama. Karena kematian. Ada orang yang kehilangan. Tapi perhatikan baik-baik. Jemaat yang ada di situ tidak beranjak sedikit pun. Firman Allah berkata dengan tegas, hanya beberapa orang muda. Firman Allah adalah kebenaran yang harus kita lihat secara benar. Mereka tidak membawa pulang mayatnya, istri Ananias bawa pulang ke rumah, terus kemudian mengadakan ibadah duka. Kalau seperti sekarang kan ibadah tutup peti, ibadah penghiburan, ya, tunggu keponakannya, tunggu anaknya, tunggu istrinya, tunggu iparnya, tunggu mamanya, tunggu papanya, semuanya ditunggu. Wah, luar biasa ibadah seperti ini.
Ibadah yang begitu dahsyat. Ibadah yang begitu luar biasa. Sehingga siapapun tidak mau kehilangan suasana seperti itu. Mereka begitu seperti kayak magnet. Ada magnet power yang begitu kuat yang mengikat mereka di dalam ibadah yang sangat luar biasa. Mereka menyala-nyala pada waktu itu. Sehingga urusan kematian pun menjadi tidak penting. Kalau dia disingkirkan dari situ, itu hanya karena supaya tidak mengganggu. Karena dia sudah jadi mayat. Nah, kita perhatikan baik-baik. Ini penjelasan ayat selanjutnya lebih mengguncang kehidupan kita. Ya. Ayat ke-7. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Iya. Tetapi Sorry, tadi Ananias ya. Sekarang istri Ananias. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. ya. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ini loh yang saya ingin katakan kepada kita. Istri Ananias pun tidak tahu kalau suaminya sudah ada di dalam kuburan. Apalagi orang lain, apalagi keluarganya. Istrinya pun tidak diberitahu. Istrinya pun tidak tahu kalau suaminya sudah mati saat itu, sudah ada di dalam kuburan. Nah, kita lihat dulu ayat selanjutnya. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Luar Maka, biasa, saudaraku. sangat ketakutanlah Sampai di situ seluruh saja. Cukup. Ya. Kita perhatikan baik-baik. Ananias sudah dikubur, tapi istrinya tidak tahu. Istrinya tidak tahu. Kenapa bisa seperti itu? Ada apa dengan ibadah di situ? Ada apa? Ibadah seperti apa yang sedang terjadi yang dipimpin oleh Petrus? Saya yakin kalau di zaman sekarang tiba-tiba ada orang sedang ibadah, tiba-tiba ada orang yang mati di depan pendeta, maka ibadah itu akan berhenti dengan seketika. Dan kemudian membawa mayatnya kepada keluarganya supaya diurus dan diberikan ibadah penghiburan. Tapi di sini menarik sekali. Saya mau beritahu kepada kita, ini adalah ibadah yang sangat mengagumkan. Ini adalah suasana yang sangat-sangat surgawi. Tuhan benar-benar bertata dan hadir di dalam ibadah itu. Sehingga pemuda-pemuda itu yang pergi mengubur Ananias, mereka tidak ingin kehilangan momen untuk menyaksikan kespektakuleran daripada ibadah tersebut. Pemuda-pemuda di situ merasa rugi sekali kalau mereka kehilangan momen-momen yang begitu dahsyat.
di mana Tuhan menyatakan dirinya secara luar biasa di tempat itu. Mereka habis kubur, mereka habis tanam Ananias, mereka langsung balik di tempat itu. Karena mereka sangat takut kehilangan kesempatan ibadah di tempat itu. Wow, ini ibadah yang sangat-sangat mengguncangkan dunia. Dan dengar baik-baik umat Tuhan. Gereja Tuhan di akhir zaman harus sampai kepada ibadah yang model seperti itu. Kalau Anda tidak sampai kepada ibadah yang model seperti itu, maka saya ingin katakan Anda jangan tersinggung. Gereja Tuhan masih jauh daripada standarnya Tuhan. Saya harap Anda bisa menangkap ini. Ya, karena bahasa-bahasa seperti ini mungkin Anda baru dengar atau mungkin juga Anda sedikit kaget-kaget dengarnya. Pemuda-pemuda yang habis mengubur itu, mereka langsung balik ke tempat ibadah. Istri Ananias pun tidak diberitahu. Suamimu sudah mati. Kami baru kubur suamimu. Tidak diberitahu sama sekali. Karena pemuda ini takut sekali kehilangan. Jangan sampai momen ibadah yang begitu dahsyat di mana Tuhan hadir secara nyata. Mereka kehilangan kesempatan beberapa saat. Mereka tidak mau kehilangan itu. Oh, itulah ibadah yang sangat-sangat dinantikan oleh gereja Tuhan. Dan firman Tuhan berkata seharusnya di akhir zaman ini, kualitas ibadahnya akan menjadi 2 kali lipat daripada apa yang pernah terjadi di zaman rasul-rasul. Tetapi apa yang terjadi gereja Tuhan? Saya mau beritahu, begitu dahsyatnya ibadah yang dipimpin oleh para rasul. Begitu hebatnya mujizat-mujizat yang terjadi. Begitu mempesona, begitu mengagumkan. Setiap kali Petrus masuk di dalam bait Allah, setiap orang yang sakit kena bayangan Petrus, mereka sembuh. Tetapi yang saya mau beritahu kepada kita, dengar baik-baik gereja Tuhan. Kemerlangan gereja Tuhan hanya bertahan 1 generasi. Pelayanan yang begitu menyala-nyala secara luar biasa. Yang mengguncang seluruh sendi-sendi dunia. Itu hanya bertahan 1 generasi, saudaraku. Hanya bertahan 1 generasi. Tidak bertahan lama. Begitu para rasul mati, begitu para rasul dipanggil Bapa di surga, gereja tidur dengan senyap. Bahkan ada gereja yang tidur tidak bangun-bangun. Oh, kalau kita lihat pelayanan gereja mula-mula, dunia tergoncang secara luar biasa. Sapu tangan Paulus digosok ke orang, orang sembuh. Orang mati dibangkitkan. Mujizat-mujizat yang begitu dahsyat terus terjadi di dalam hidup mereka. Tapi dengarkan gereja Tuhan. Pelayanan yang begitu luar biasa itu hanya bertahan 1 generasi. Kok bisa begitu, Pak Pendeta? Ya, inilah yang saya ingin bagi kepada kita.
Inilah yang seringkali terlewatkan di dalam kehidupan gereja Tuhan. Kemampuan setan di dalam menyerang gereja Tuhan, ini yang seringkali tidak disadari oleh gereja Tuhan. Gereja hanya bertahan satu generasi. Gereja hanya bertahan satu generasi. Oke, saya mau beritahu kepada Anda. Tahun 1906 terjadi kegerakan yang sangat-sangat luar biasa di Azusa Street. Bahkan banyak hamba Tuhan yang menyatakan itu sebagai Pentakosta kedua. Sebagai pergerakan Roh Kudus yang kedua kali setelah yang terjadi di zaman rasul-rasul. Menurut catatan sejarah yang saya baca di dalam buku-buku, pada waktu orang mau mendekati tempat ibadah, dari jarak 3 kilometer saja, mereka harus memegang dinding-dinding bangunan supaya mereka bisa sampai ke tempat ibadah. Karena begitu kuatnya hadirat Tuhan pada waktu itu. Banyak orang dengan jarak yang jauh mereka sudah tumbang dan jatuh, tumbang jatuh, tumbang jatuh. Karena mereka tidak mampu mendekati tempat ibadah. Begitu kuatnya atmosfer, kuasa Roh Kudus yang dinyatakan di zaman itu. Sangat-sangat dahsyat. Seluruh dunia pada waktu itu mengarahkan pandangannya kepada Azusa Street. Kebangunan rohani yang begitu luar biasa terjadi di zaman itu. Tapi saya mau beritahu kepada kita, Anda jangan kaget. Pelayanan yang begitu mengagumkan, yang membuat orang dari jarak kilometer saja sudah tidak mampu mendekati tempat ibadah itu, hanya bertahan 2 tahun. Om dan tante yang saya kasihi, oma-oma, teman-teman, adik-adikku, anak-anakku, hanya bertahan 2 tahun. 1906 sampai 1908. Setelah 1908, Azusa Street tidur dengan senyap, tidur dengan manis. Tidak ada lagi suasana yang begitu luar biasa, yang begitu spektakuler. Kok bisa seperti itu, Pak? Ya, inilah yang saya ingin beritahu kepada kita. Inilah yang saya ingin share buat kita. Kemampuan iblis di dalam menyerang kehidupan gereja Tuhan, inilah yang seringkali tidak diwaspadai. Mereka pikir berurusan dengan iblis ini berurusan yang gampang. Mereka pikir berurusan dengan iblis ini adalah berurusan hal-hal yang hanya soal tengking-menengking. Berurusan dengan iblis bukan soal, banyak orang dengan pemahaman yang begitu rendah, mereka pikir soal urusan dengan iblis ini hanya urusan santet, menyantet. Kalau santet menyantet, oh itu urusan iblis. Itu hanya kulit luarnya. Ada orang pikir berurusan dengan iblis, oh kalau soal urusan dukun, itu urusan dengan iblis. Itu hanya kulit luarnya. Ada juga orang berpikir, oh kalau sihir, itu urusan iblis. Itu baru kita mengenal, oh peperangan kita dengan sihir-sihir seperti itu, dengan dukun-dukun.
Kalau kita disantet, baru kita berperang di dalam roh. Ayo kita berperang di dalam roh. Terus apa lagi? Mungkin ada yang berpikir, oh kalau sesajen. Kalau penyembahan, memberikan makanan di pinggir jalan, di laut, atau menyembah batu, menyembah pohon, dan lain-lain. Oh itu baru namanya peperangan di dalam roh. Hal-hal seperti itu hanya kulit luarnya. Anda tidak mungkin bisa paham tentang dimensi roh kalau Anda hanya melihat kekuatan iblis dari sudut-sudut seperti itu. Bahkan saya mau beritahu kepada kita, dengarkan gereja Tuhan. Justru di dalam kehidupan yang sangat kita anggap suci, yang sangat khusus, di situ setan bisa masuk dengan cara yang tidak terduga. Di situ setan bisa hadir dengan cara yang sangat-sangat cepat. Dengan begitu mudah, gereja bisa ditaklukkan oleh iblis. Oleh sebab itu, kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus mengirim Roh Kudusnya 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini diperingati sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Saya mau beritahu kepada kita, ada satu peristiwa. Coba kita lihat di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat 11 sampai dengan 14. Galatia pasal 2 ayat 11 dan 14. 11 sampai dengan 14. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelumnya beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ya, Kefas adalah Petrus. Petrus adalah rasul besar. Karena tadi saya sudah katakan di Kisah Rasul 3, bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang. Lewat tangan Petrus orang mati bisa bangkit. Lewat perjalanan Petrus ada begitu banyak mujizat yang terjadi. Ada begitu banyak hal yang menggetarkan dunia ini. Tapi di sini kita melihat bahwa kita kembali ke ayat 11. Ayat 11. Tapi waktu Kefas datang ke Antiokia, Iya, waktu Petrus datang ke Antiokia, aku berterang-terang menentangnya. aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Nah, dengar baik-baik umat Tuhan. Ya. Hamba Tuhan yang sekelas Petrus sekalipun, dengan begitu mudah bisa jatuh di dalam kegelapan.
hamba Tuhan yang sekelas Petrus dengan begitu mudah bisa terkalahkan pada saat itu. Coba kita baca di dalam ayat 12. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Ya, di sini kita perhatikan baik-baik. Petrus yang begitu luar biasa. Petrus adalah seorang rasul yang begitu dahsyat. Dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Pernah berjalan di atas air bersama Tuhan Yesus. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia ada di situ. Dan lewat pelayanan Petrus, terjadi mujizat-mujizat yang begitu spektakuler tadi. Lewat pelayanan yang dilakukan oleh Petrus, pemuda-pemuda yang menguburkan Ananias dan istrinya, itu tidak mau beranjak karena mereka begitu terpesona dengan suasana ibadah yang dipimpin oleh Petrus. Tapi lihat baik-baik, tokoh yang sama, pribadi yang sama, pribadi yang begitu diurapi Tuhan, dengan begitu mudah bisa tersentuh oleh kuasa kegelapan. Ayat 13. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Ya, Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ya. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, mereka telah terjamah oleh dosa. Iblis telah masuk dan menyentuh hatinya Petrus pada waktu itu. Bahkan Barnabas dan lain-lain pun sudah terpapar virus. Kuasa kegelapan sudah masuk dan menyentuh hidup mereka. Aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jika Petrus, rasul besar, yang pernah bangkit dan yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus, bisa terseok-seok dan bisa terkapar pada waktu itu, bagaimana dengan kita gereja Tuhan? Kalau engkau tidak sungguh-sungguh dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya ingin tegaskan kepada kita, Anda tidak mungkin bisa selamat. Karena kemampuan setan di dalam menyerang setiap manusia, dia tidak pernah pilih-pilih. Ini rasul besar, rasul yang pernah makan bersama Tuhan Yesus, rasul yang pernah berjalan di atas air bersama Tuhan Yesus, rasul yang bayangannya saja bisa menyembuhkan orang, rasul yang pernah membangkitkan banyak orang mati, rasul yang begitu luar biasa, begitu mencengangkan. Di dalam ibadah yang dilakukan oleh Petrus membuat semua terpesona. Bahkan pemuda-pemuda yang menguburkan Ananias dengan begitu kagum. Mereka tidak berani meninggalkan ibadah itu. Mereka rugi sekali kalau meninggalkan ibadah itu. Begitu luar biasanya urapan Tuhan di dalam hidup Petrus. Tapi kemampuan iblis di dalam menyerang, ini tidak main-main gereja Tuhan. Tidak main-main.
dalam hitungan detik, seorang rasul besar terpapar virus dari iblis dan masuk menyentuh kehidupan mereka. Kalau Paulus tidak ada di situ pada waktu itu, dan Paulus tidak bicara kebenaran, kalau Paulus tidak menyatakan kebenaran pada saat itu, maka Petrus larut di dalam dosa. Dan dia tidak sadar pada waktu itu. Jadi urusan iblis bukan hanya urusan santet menyantet. Ya, saya lihat banyak gereja Tuhan kalau sudah namanya urusan perdukunan, urusan santet, apalagi kalau pendeta-pendeta yang berlatar belakang dan suka membahas dunia-dunia santet kayak begitu, kayaknya lari sekali. Saya ingin katakan kepada Anda, tolong Anda jangan marah, saya tidak menghakimi siapapun. Kalau Anda hanya memahami dunia roh seperti itu, maka kehidupanmu, tolong jangan marah saya, kehidupanmu tidak mungkin bisa selamat. Ya, kehidupan yang seperti itu adalah kehidupan yang sangat rendah di dalam dunia roh. Kalau Anda mau mengenal dunia roh yang sesungguhnya, belajarlah dari kehidupan Tuhan Yesus dan kehidupan para rasul yang begitu luar biasa. Itu sebabnya Ayub mengatakan, dia mengutuki hari kelahirannya. Karena perjalanan di dalam dunia ini tidak mudah, gereja Tuhan. Tidak mudah. Sangat tidak mudah. Istrinya Ayub sendiri pun bisa menjadi begitu kesetanan pada waktu itu. Tidak mudah. Pasanganmu juga mungkin bisa menjadi begitu kesetanan. Dan engkau berjalan di dalam iman, itu tidak mudah. Tidak mudah. Mungkin temanmu, mungkin orang tuamu, orang-orang yang di sekitarmu bisa dengan begitu mudah dikuasai oleh kegelapan. Bahkan mungkin diri Anda sendiri pun bisa dengan begitu mudah disentuh oleh kuasa dosa. Itu sebabnya kita balik kepada kitab Ayub. Dia berkata, kita balik di dalam ayat Ayub pasal yang ketiga tadi. Supaya kita menjadi jelas. Ayub pasal yang ketiga. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Berat, teman-teman. Inilah dunia roh yang sesungguhnya. Santet itu bukan dunia roh yang sesungguhnya. Itu anak sekolah minggu pun juga sudah tahu. Kalau lihat santet-santet itu setan. Gak perlu dijelaskan panjang lebar. Gak perlu dijelaskan panjang lebar. Tapi di dalam ketidakdewasaan gereja Tuhan, di dalam kekanak-kanakan roh mereka, mereka senang sekali kalau ada pendeta hamba Tuhan yang bahas soal begituan. Sepertinya itu sesuatu yang sangat luar biasa. No. Inilah dunia roh yang sesungguhnya. Dengarkan Ayub berkata, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Kenapa? Karena di dalam alam roh begitu luar biasa terjadi peperangan. Sehingga apapun bisa terjadi dengan begitu mengerikan di dalam hidup seseorang. Pada saat iblis melakukan serangan yang begitu gencar dan bertubi-tubi, Ayub pada waktu itu sempat putus asa dan tidak tahan menghadapinya. Sampai dia mengutuki hari kelahirannya. Ya, berurusan di dalam dunia roh bukan hanya sekedar Anda menyanyi dan memuji Tuhan, bukan. Tapi firman Tuhan berkata di dalam Efesus 6, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah itu. Kita balik ke Ayub pasal 3. Ayub pasal 3. Ya, maka berbicaralah Ayub, biarkanlah hilang lenyap hari kelahiranku. Tidak mudah, teman-teman. Tidak mudah. Kadang-kadang saya harus jujur. Kadang-kadang saya begitu ketakutan. Dan itulah yang membuat saya terus bergantung. Dan membuat saya datang kepada Tuhan dengan ratap tangis yang begitu mengerikan. Karena menjalani hidup ini tidak mudah. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh dipenuhi dengan Roh Kudus, engkau tidak mungkin bisa bertahan. Tidak mudah.
Kita sudah lihat tadi Rasul besar Petrus. Apa yang sedang terjadi dengan dirimu? Bangkit gereja Tuhan. Dan bertumbuhlah di dalam roh. Jadilah dewasa di dalam roh. Karena kalau engkau tidak dewasa di dalam roh, engkau tidak mungkin mengenal dunia roh itu dengan benar. Memasuki dimensi roh bukan karena engkau berbahasa roh kencang-kencang, bukan. Walaupun berbahasa roh itu sangat diperlukan. Memasuki dimensi roh adalah mengenali iblis dengan sesungguhnya. Dan bagaimana engkau bisa kenali iblis? Kalau engkau hidup benar-benar menyatu dengan Roh Kudus. Karena firman Allah berkata, Tuhan adalah terang. Pada saat terang datang, pada saat Roh Kudus menguasai hidupmu, semua kegelapan akan terlihat. Semua kelicikan iblis akan terlihat. Semua apa yang telah diperbuat oleh iblis, Anda bisa lihat dengan jelas. Kenapa saya bisa melihat? Sampai Petrus saja bisa terpapar dan bisa kena dengan begitu cepat. Puji Tuhan, Petrus bertobat pada waktu itu. Dan itu sebabnya di bagian ayat tertentu di dalam suratan Petrus dia berkata seperti ini. Jikalau orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang tidak benar? Petrus sadar betul. Orang benar saja bisa hampir-hampir tidak diselamatkan. Nah, jikalau engkau hidup di dalam roh, jikalau engkau bertumbuh di dalam roh dan dewasa di dalam roh, maka engkau akan bisa berkata, Tuhan Yesus baik, sekalipun engkau melihat bahwa Abraham tidak punya anak secara daging. Karena itulah yang terbaik, itulah dimensi roh. Dunia dagingnya harus mati secara total. Satu jalur kan? Ayub mengutuki hari kelahirannya, Tuhan tidak memberikan anak kepada Abraham. Kalau secara manusia kita berkata, wah Tuhan tidak baik. Tuhan apa itu yang berjanji kepada Abraham? Lihat di pasir di tepi pantai. Lihat bintang di atas, seperti itulah keturunanmu. Tapi kalau Abraham memandang di dalam dimensi roh, Abraham masuk di dalam roh, dia akan terus berkata, engkau Tuhan yang luar biasa. Tidak ada anak yang diberikan kepada Abraham. Itu karena Tuhan terlalu sayang kepada Abraham. Tapi kalau engkau tidak memahami dimensi roh, engkau akan selalu menjadi buta, dan maaf bicara, engkau akan selalu menjadi bodoh, dan engkau tidak memahami rencana Tuhan, engkau tidak memahami kehendak Tuhan, engkau penuh dengan pertanyaan dan engkau penuh dengan menggerutu di dalam hidup ini. Engkau penuh dengan persungut-sungutan. Masuklah di dalam dimensi roh, supaya engkau hidup bersama dengan Bapamu. Allah itu roh, Elohim itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Urusan kepada Tuhan, semuanya itu urusan roh. Bagaimana Anda bisa mengenali dunia roh? Bagaimana Anda bisa mengenali iblis? Anda harus bersama dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita katakan, penuhiku, penuhiku.
katakan penuhiku. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak-Mu. Katakan penuhiku. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak-Mu. Katakan penuhiku. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak-Mu. Oh, katakan penuhiku, Roh Kudus. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak-Mu. Dimanapun Anda berada, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Perjuangan Tuhan untuk memberi keselamatan kepada kita dengan pengorbanan yang begitu sempurna. Dia bukan hanya mengutus nabi-nabinya. Dia bukan hanya mengutus para rasul. Dia bukan hanya mengutus malaikat untuk datang dan berbicara kepada kita. Tapi Tuhan datang. Dan dia berhadapan langsung dengan kuasa kegelapan itu. Karena Tuhan tahu betul, pertempuran yang kita hadapi ini tidak mudah. Peperangan yang kita hadapi tidak mudah. Di Taman Getsemani, Tuhan harus berdoa dengan ratapan tangis. Sebagai teladan yang sempurna. Sebagai pribadi yang mampu menembus kekekalan. Dia telah meninggalkan contoh yang begitu luar biasa. Semalam-malaman dengan bergumul, berdoa, dengan beratap tangis yang begitu luar biasa. Bahkan Alkitab mencatat peluhnya seperti kayak titik darah. Dengan takut dan gentar, dia berdoa. Dia menyerahkan sungguh-sungguh pertarungan itu ke dalam tangan Bapa di surga. Karena pada waktu itu dia berada di dalam posisi manusia. Tidak mudah gereja Tuhan. Apa yang Anda harus lakukan? Tidak mudah. Petrus tidak mudah. Dengan begitu cepat, virus dari setan bisa masuk di dalam Petrus. Dengan begitu cepat, kemunafikan bisa menguasai Petrus. Ketakutan masuk. Dan Petrus menjadi begitu takut pada saat itu menghadapi orang Yahudi. Sehingga dia berlaku munafik. Kalau Roh Kudus tidak ada di situ, Roh Kudus tidak berbicara lewat Paulus, maka Petrus masuk di dalam kegelapan.
Itu sebabnya Petrus berkata, jikalau orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang yang tidak benar? Gereja Tuhan bangkit. Bangkit. Dunia roh yang sesungguhnya itu. Dunia santai tidak menakutkan. Anak sekolah minggu pun sudah tahu itu setan. Kalau setan model seperti itu, kalau setan yang hadir cuma karena model dukun, model santet, model sihir, model sesajen, itu anak sekolah minggu pun sudah tahu itu setan. Tidak susah untuk melawan seperti itu. Tapi kalau dia datang di dalam dimensi yang sesungguhnya, dimensi yang tidak terdeteksi oleh mata jasmani, nah ini yang sesungguhnya. Yang membuat Tuhan Yesus pada waktu itu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus melihat dengan jelas betapa berbahayanya pertempuran itu, betapa mengerikannya pertempuran itu, sehingga dia berdoa semalam-malaman dengan ratapan yang begitu kuat, dengan tangisan yang begitu hebat, dengan peluh seperti titik darah dia berdoa dan menyerahkan semua kepada Bapaknya. Nah, kalau gereja Tuhan menyerahkan kepada siapa? Kepada siapa Anda serahkan Anda punya pergumulan? Kepada pengusaha? Kepada orang kaya? Sungguh mengerikan. Ada begitu banyak yang saya perhatikan, mohon maaf, saya tidak menghakimi siapapun, tidak menjustifikasi siapapun. Ada begitu banyak orang yang mengaku hamba Tuhan, tapi tanpa disadari justru mereka menjadi alatnya setan. Bahkan di media sosial yang disaksikan oleh ribuan orang, justru mereka menjadi alatnya setan di dalam hidup ini. Bangkit gereja Tuhan. Izinkan Roh Kudus masuk di dalam hidupmu. Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa, dan aku akan mengutus Rohku, supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Tanpa Roh Kudus, Anda tidak mungkin mengenali kuasa kegelapan. Mari kita sama-sama datang. Jikalau engkau tidak keberatan, mari angkat tanganmu. Kita katakan dengan Tuhan, penuhiku, penuhiku. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus. Katakan penuhiku. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Oh, katakan penuhiku. Penuhiku, Oh, penuhiku dengan hadirat-Mu. yes. Amin. Urapiku, urapiku dengan minyak
lagi katakan penuhiku, Yes Lord. Urapiku, oh amin. Sekali lagi katakan penuhiku. Oh, dengan minyak kudus-Mu. Oh, dengan minyak kudus-Mu. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Dalam perjuangan, Engkau menyelamatkan kami. Engkau melakukan dengan pengorbanan yang begitu besar. Itu adalah satu bukti betapa hebatnya peperangan yang terjadi di dalam roh. Firman-Mu sudah disampaikan Bapa. Dengan keterbatasan, Roh Kudus, Engkau jamah setiap kami. Engkau tolong kami, agar firman-Mu bisa hidup di dalam roh kami. Dan kami bisa berjalan sungguh-sungguh. Dan kami bisa hidup di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Perjuangan Tuhan, peperangan yang dilakukan Tuhan adalah realita kenyataan bagaimana ganasnya di dalam roh, pertempuran dan bagaimana ganasnya iblis yang ingin membinasakan setiap manusia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus jamah kami. Jamah kami. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus, Engkau kenali mereka semua. Aku serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja dan tolong kami semua. Tolong kami semua. Terima kasih Bapa. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Turun di dalam setiap kita dengan berlimpah-limpah. Tercurah di dalam setiap kehidupan kita dengan berlimpah-limpah. Memberkati setiap kita. Dan mengangkat setiap kita. Untuk masuk di dalam kemuliaan. Memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam kekekalan. Terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.